Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darussalam, NIM 19329085. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang sejarah kepemimpinan. Sebenarnya, kerjasama dan saling melindungi telah muncul bersama-sama dengan peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya, menentang kebuasan binatang, dan menghadapi alam sekitarnya. Berangkat dari kebutuhan bersama tersebut, terjadi kerjasama antar manusia dan mulai unsur-unsur kepemimpinan. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari kelompok tersebut ialah orang-orang yang paling kuat dan pemberani, sehingga ada aturan yang disepakati secara bersama-sama. Misalnya, seorang pemimpin harus lahir dari keturunan bangsawan, sehat, kuat, berani, ulet, pandai, mempunyai pengaruh dan lain-lain. Sehingga sampai sekarang seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat yang tidak ringan, karena pemimpin sebagai ujung tombak kelompok. Sebab-sebab timbulnya pemimpin. Sebab-sebab timbulnya pemimpin dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu genetis. Ini menyatakan bahwa yang pertama, pada dasarnya pemimpin itu tidak dibuat, melainkan lahir sebagai pemimpin dan sudah ada sejak dia lahir. Yang kedua, memang sudah ditakdirkan jadi pemimpin. Dan faktor yang kedua yaitu sosial. Teori ini menyatakan yang pertama, seorang pemimpin harus ditetapkan dan dibentuk. Dan dengan kata lain, tidak lahir begitu saja. Kedua, setiap orang dapat menjadi pemimpin. Yang ketiga yaitu faktor ekologi. Hal ini muncul sebagai reaksi dari kedua faktor di atas, menyatakan bahwa seorang akan sukses sebagai pemimpin jika sejak lahir sudah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat itu dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan runtutan ekologinya atau lingkungan. Nama saya Giska Amelia Putri dari kelompok 6. Nah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu gaya-gaya kepemimpinan. Salah satu teori yang mendasarkan diri terhadap gaya kepemimpinan ini yaitu teori kontingensi. Pengertian dari gaya kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu cara pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya, apakah dia lebih mementingkan tugasnya ataupun lebih mementingkan hubungannya. Nah, ada 3 faktor dari gaya kepemimpinan ini. Yang pertama yaitu hal-hal yang bersumber dari pemimpin. Maksud dari hal-hal yang bersumber dari pemimpin yaitu seperti latar belakang pendidikan serta pengalaman pemimpinnya. Yang kedua yaitu hal-hal yang bersumber dari bawahannya atau anggotanya. Maksud dari hal-hal yang bersumber dari anggotanya ini seperti kemandirian, keterampilan, dan keinginan dalam memajukan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu hal-hal yang bersumber dari lingkungan sekitar. Maksud dari hal-hal yang bersumber dari lingkungan sekitar ini seperti pengaruh lingkungan terhadap model dalam memimpin perusahaan. Model dalam memimpin perusahaan ini apakah sesuai dengan anggotanya atau tidak. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otokratik. Otokratik adalah gaya kepemimpinan di mana pengambilan keputusan terorientasi pada pemimpin. Pemimpin lebih suka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri dengan sedikit masukan dari bawahan.
mungkin seorang pemimpin tergolong otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasa dipandang sebagai karakteristik negatif, tetapi tidak sepenuhnya negatif. Sifat-sifatnya yang pertama itu menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Yang kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Yang kelima, tergantung pada kekuasaan formilnya. Yang keenam, dalam indikasi penggerakan sering mempergunakan approach mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum. Yang kedua itu kepemimpinan yang laissez-faire atau masa bodoh atau kendalinya atau bebas, merupakan kebalikan dari otokratik. Jika pemimpin otokratik selalu mendominasi organisasi, maka pemimpin laissez-faire ini memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada anggota di bawahannya. Sifat kepemimpinan ini seolah-olah tidak tampak, sebab pada tipe ini seorang pemimpin memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para anggota dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan demokratis. Demokratis itu berarti sangat. Ini tergambar bahwa apa yang akan kita putuskan dan melaksanakan ini disepakati dilakukan bersama. Kata demokratis berarti itu kita artinya disepakati bersama. Bawahan akan selalu dimintai pendapat dan saran dalam pengambilan berbagai keputusan dalam organisasi itu. Kepemimpinan demokrasi selalu menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompoknya. Bisa dikatakan yang pertama itu adalah sangat diktator ataupun penguasa lebih dominan dalam mengatur keputusan. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang bebas, yaitu kepemimpinan yang pemimpinnya tidak terlalu nampak dan lebih dipercayakan kepada bawahannya. Sedangkan yang ketiga itu kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang 50-50, sedang-sedang, yang dia kepemimpinan hanya saja yang bawahan pemimpinnya meminta pendapat kepada bawahan, sehingga bawahan tidak terlalu merasa tidak dianggap ataupun pendapat bawahan itu didengarkan dengan baik oleh atasannya. Yang keempat itu ada kepemimpinan karakteristik. Tipe kepemimpinan ini merupakan tipe didasarkan pada karisma seseorang. Biasanya dapat mempengaruhi orang lain. Dengan karisma yang dimiliki seseorang, orang tersebut akan mampu mengarahkan bawahannya. Kita kan ada yang berjiwa sekali kita lihat sepertinya dia lebih dari kepemimpinan tipe militeristik. Tipe kepemimpinan biasanya memakai cara yang bisa digunakan dalam pemiliteran. Sifatnya adalah menggunakan bawahan, lebih sering mempergunakan sistem pemerintah, lebih senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya. Yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat itu menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Yang kelima, susah menerima kritik dari bawahan. Yang keenam itu menggemari upacara-upacara berbagai keadaan. Adapun pendekatan untuk memahami gaya kepemimpinan yaitu yang pertama pendekatan sifat menerangkan sifat-sifat yang membuat seseorang berhasil. Pendekatan ini bertolak dari pemikiran bahwa seseorang itu merupakan pusat kepemimpinan. Kepemimpinan dipandang sebagai suatu yang mengandung banyak unsur individu, terutama pada sifat individu, yaitu kekuatan fisik, susunan syaraf,
penghayatan terhadap arah dan tujuan, antusiasme, keramah tamahan, integritas, keahlian teknis, kemampuan mengambil keputusan, inteligensi atau kecerdasan, keterampilan memimpin, dan yang terakhir kepercayaan. Yang keempat itu menggunakan pendekatan perilaku. Setelah pendekatan sifat, kepribadian tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Perhatian para pakar berbalik mengarahkan studi mereka kepada perilaku pemimpin. Studi ini memfokuskan dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatan mempengaruhi orang lain. Yaitu pendekatan situasional. Pendekatan situasional hampir sama dengan pendekatan perilaku, keduanya mayoritas perilaku kepemimpinan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini kepemimpinan lebih merupakan fungsi situasi daripada kualitas pribadi, dan merupakan suatu kualitas yang timbul karena interaksi orang-orang dalam situasi tertentu. Mungkin itulah materi terakhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.